Oke, nah setelah kita udah membuat topologi ataupun membuat rangkaian jaringan yang tadi udah saya buatkan videonya, lanjut kita ke konfigurasi cara setting router A dan router B-nya, yaitu yaitu dengan cara ya menggunakan alat 2 mikrotik 2 komputer. Nah, di sini yang sudah saya bilangin tadi, ya kan, kita setting router B-nya dulu supaya ya biar mempercepat waktu ataupun mempersingkat waktu kita ketika nanti kita ada ujian, ketika nanti uji menggunakan topologi ini ataupun konfigurasi ini, ya kan. Nah, di sini lanjut kalian masuk karena punya saya udah tercolok di Ether 2 mikrotik B ataupun router B, langsung aja di connect. Nah, yang pertama-tama yang kalian wajib kalian lakuin, ya kan, di sini kalian harus menamai mikrotik kalian dulu biar nggak ketuker sama punya teman kalian. Nah, jadi untuk mengubah nama mikrotiknya ataupun identitinya, kita di sini ada sistem identity. Nah, di sini kalian namain jadi nama kalian. Misalkan contohnya di sini nama saya Angga router. Nah, B. Karena yang kita setting itu router B, jadi ya kita namain router B. Nah, lanjut apply oke. Kenapa harus diidentitiin? Karena supaya biar gak ketuker sama teman kalian. Biasanya tuh banyak kejadian teman kalian masuk ke mikrotik kalian terus di reset sama teman kalian. Otomatis kalian udah buat capek-capek, kalian udah mikir aneh kesana kemari, tiba-tiba keluar sendiri, tahu-taunya di reset sama teman kalian. Karena ya teman kalian itu nggak tahu mikrotik dia itu yang mana. Nah, makanya saya haruskan kalian tuh harus tahu apa namanya jenis-jenis RB-nya. Kan ada yang 2C, terus juga ada yang banyak lah jenisnya. Contohnya di sini kita lanjut aja konfigurasi router B-nya. Kita udah ngebuat identity jadi router B. Lanjut. Di sini yang paling awal kita aktifkan dulu wireless-nya ataupun kita harus membuat WiFi-nya, ya kan. Nah, di sini ada wireless tables. Nah, di sini ada WiFi interface. Nah, kita aktifkan WLAN-nya. Caranya gimana? Caranya tinggal diklik WLAN 1. Di sini ada tanda silang dan centang. Di sini kita centang. Kalau misalkan kalian bingung, di sini kalian tambahin aja command block. Nah, di sini ada command for interface kita biar supaya kalian tahu guna WLAN itu buat apa. Di sini biasa kalian namain aja ya, mungkin boleh sama atau enggak ya terserah. Ya sesuka kalian, ya kan. Di sini namain aja buat handphone. Buat handphone. Nah, tinggal di oke. Dia bakal muncul. Nah, lanjut kita membuat ataupun kita setting dasar dari mulai DHCP client, routers, DNS, firewall, dan yang terakhir itu DHCP server. Nah, di sini kita habis membuat WLAN 1, sebelum ini kita ke security profile dulu. Kita membuat paspornya dulu buat WiFi kita supaya enggak dibobol sama teman kalian. Sama halnya yang ada di rumah-rumah. Dia itu memakai paspor, ya kan. Di sini kalian klik security profile, masih di wireless, ya kan. Klik tambah. Nah, namanya itu router B aja. Router B. Nah, modenya itu dynamic cache. Nah, di dynamic cache ini centang WPA PSK, centang juga WPA2 PSK-nya untuk memasukkan paspor, ya kan. Di sini paspornya terserah, yang penting kalian hafal aja paspornya. Tapi di sini saya pakai 1 sampai 8 aja. 2 gapat 6 jupan. 2 gapat 6 jupan. Nah, kalau udah langsung aja di-apply oke. Nah, di sini masih di wireless. Kalian masuk ke WiFi interface lagi. Klik WLAN satunya 2 kali. Nah, di sini cari security profile-nya. Nah, biasanya security profile itu tersembunyi, ya kan. Biasanya di mikrotik ada yang enggak. Nah, biasanya security profile itu tersembunyi, adanya itu di advanced mode, yaitu advanced mode ini memunculkan menu-menu yang tersembunyi di dalam advanced mode ini, ya kan. Tinggal diklik advanced mode-nya. Nah, nanti bakal muncul pasti ada security profile juga. Nah, di sini kalian klik security profile-nya. Nah,
Ini yang udah kalian buat, kalian klik aja router B, baru apply oke. Baru kita ke setting dasarnya. Dari mulai IP, DHCP client, klik tambah Ether 1 karena Ether 1 itu yang terkoneksi oleh internet, ya kan? Apply oke. Searching, tunggu sampai bound. Nah, kalau udah bound kayak gini, lanjut kita ke IP address-nya. Di IP address kalian cukup buat WLAN 1 aja. Nggak usah bikin Ether 2, Ether 3, Ether 4, nggak. Kita di sini karena router B ini khusus buat WiFi ataupun WLAN, ya berarti kita buat interface WLAN, ya kan? Di sini kita alamat addressnya 192.168.40.1/24. Interface-nya yang paling penting harus teliti juga, harus buat WLAN 1, ya kan? Kalau udah WLAN 1 interface-nya baru di apply oke. Lanjut kita setting dasar selanjutnya, yaitu kita ke routers dulu. Routers, klik tambah. Nah, gateway-nya itu otomatis saja Ether 1. Nah, otomatis saja. Nah, Ether 1 ini ya yang terkoneksi oleh internet. Apply oke. Kalau udah, kita ke DNS, IP, DNS. Servernya itu biasa 8.8.8.8 untuk isinya. Jangan lupa dicentang allow remote request-nya. Nah, baru kalian apply oke. Lanjut lagi kita ke IP firewall, pastikan di NAT, klik tambah. Nah, actionnya nih kalian ubah jadi mask word general. Nah, change-nya biarin aja SCR NAT. Yang diubah di sini ya ialah out interface-nya, jangan in interface. Beda. Nanti kita bakal bahas. Nah, klik. Nah, out interface ini untuk Ether 1, ya kan? Apply oke. Firewall udah selesai, yang terakhir kita tinggal di IP DHCP servernya. DHCP server jangan diklik tambah, jangan di DHCP config, langsung aja ke DHCP setup biar memunculkan SSID WLAN kalian yang udah kalian bikin. Kalau kalian nggak DHCP setup itu nggak bakal muncul, dan juga ya sekali yang muncul itu bakal menyambungkan terus. Tinggal pilih juga interface-nya, karena kita di sini buat WLAN doang, berarti ya kita cari WLAN satunya interface-nya. Di next sampai selesai. Nah, kenapa ini merah di DHCP setup-nya? Karena belum ada yang masuk di dalam jaringan WLAN 1. Nah, contohnya saya masukin, kita cari Angga router B. Nah, Angga router B kita konekin. Bentar, salah. Di sini kita connect. Emang agak lama sebentar. Saya disable enable dulu deh, biar supaya ya gampang aja. Nah, kalau udah terkoneksi, otomatis nama yang di DHCP server ini dia bakal hitam. Dan juga kita ya bisa kita cek melalui command block, dia itu cmd. Kita cek IP config-nya. IP config-nya di sini kita dapat 40, ya kan, karena kita IP address-nya, alamat IP address-nya 40. Nah, kita cek ping google.com. Ada internet enggak, tinggal di enter. Nah, kalau udah TTL kayak gini, artinya berhasil dan juga ada internetnya. Untuk settingan router B itu kita udah selesai. Kita lanjut ke settingan router A-nya, yaitu dari setting membuat konfigurasi dasar, settingan dasar komputer kita biar ada internetnya, dan juga kita berhasil memblokir websitenya. Nah, caranya gimana? Tinggal kita pindahin dari Ether 2 router B ke Ether 2 router A, gitu aja. Kita pindahin, refresh. Kayak gini nih, biasanya banyak yang kayak gini karena ya ini buat khusus VLAN-nya. Lanjut kita karena yang atas ini ya kan 2C, C8, 1B, AC, A6, E dan ED. Nah, kita connectin aja, connect. Dan juga jangan lupa wajib di identity. Kan saya harapkan kalian wajib identity-nya diubah menjadi ya nama kalian, jadi router. Nah, karena kita habis router B udah selesai, sekarang kita gantian di router A untuk konfigurasinya ataupun cara settingnya. Berarti identitinya Angga router A ataupun nama kalian terserah. Yang penting kalian tahu mana router A dan mana yang buat router B. Maksudnya di apply oke. Kalau udah,
kita di sini setting dasar kayak biasa, IP, DHCP client, klik tambah, ethernya ether 1, tunggu sampai bound. Nah, kalau udah kita ke IP address. Nah, di address ini kita karena membuat buat komputer kita ataupun laptop kita. Nah, karena itu tersambung di ether 2, berarti kita membuat nanti interface-nya alamat IP address-nya di ether 2. Alamat address-nya di sini 192.168.100.174. Interface-nya jangan lupa ether 2, ya kan? Apply, oke. Kalau misalkan kalian bingung, kalian ke interface aja dulu. Ke interface, di sini ada ether 2. Kalian komenin. Kalian namain ya ether 2-nya jadi buat komputer. Biar kalian nggak bingung. Nah, buat komputer, oke. Ke IP address lagi. Nah, otomatis pas kita cek, nah, di sini ada buat komputer, ya kan? Alamat IP address-nya udah kita bikin ataupun udah kita buat. Lanjut kita ke routers kayak biasa, klik tambah, gateway-nya juga ether 1 karena kita membuat otomatis. Udah, lanjut lagi ke DNS kayak biasa, 8.8.8.8, centang allow remote, apply, oke. Di IP firewall pastikan di NAT. Nah, change-nya biarin aja, out interface-nya biasa ether 1. Actionnya itu mask kode kayak biasa. Baru yang terakhir kita DHCP server. Nah, biar memunculkan supaya komputer kita terkoneksi internet ataupun nanti di sini ini saya matikan dulu untuk wifi-nya. Nah, di sini masih bola dunia. Nah, kalau kita DHCP setup, dia bakal muncul kayak sebuah monitor gitu yang ada internetnya. Tinggal kita DHCP setup ether 1 karena buat komputer. Next sampai selesai aja. Nah, kalau udah nih bisa kalian tunggu ataupun bisa kalian disable dan enable. Tinggal disable di pengaturannya di enable. Kali cancel, refresh. Nah, dia bakal muncul ataupun ada logonya itu ya kayak monitor. Lanjut lagi. Di sini untuk setting dasar buat komputer kita udah ada internet, udah selesai. Tinggal dicek-cek aja, ya kan, di ping Google di neoterminal.com. Nah, udah. Kalau masih penasaran, tinggal dicek aja di command prompt ataupun command block di ipconfig dulu, ipconfig. Nah, IP udah dapat 100, kita tinggal di ping Google-nya, pinggoogle.com. Nah, kalau data-data kayak gini berarti sudah berhasil membuat ataupun dapat jaringannya. Nah, lanjut kita ke tahap selanjutnya, yaitu pemblokiran website. Nah, pemblokiran website itu ada 2. Yang pertama di IP firewall. Nah, di sini kita pemblokiran ada 2, yaitu menggunakan layer 7 protokol dan juga yang kedua itu web proxy. Tapi untuk layer 7 protokol itu nanti kita bahas nanti. Tapi yang saya mau bahas sekarang yaitu kita blokir website dengan cara konfigurasi menggunakan web proxy. Di sini kalian di IP langsung aja ke web proxy-nya. Di sini kalian nggak usah kemana-mana, di general aja. Di sini kalian klik dulu enable, ya kan? Enable dicentang. Untuk portnya itu tergantung ya. Ada yang pakai 2525, ada yang pakai 3128, tapi ya karena kita pakai default aja buat belajar, sini pakai 8080. Nah, untuk case administratornya itu biar mengetahui siapa yang ngeblokir website tersebut, ya kan? Nanti ada namanya. Terkadang berhasil case administratornya, ada yang enggak. Tapi ya kita coba aja, misalkan di sini namanya Aki Kuat. Oke. 345, ya kan? Nah, udah make change-nya nggak usah diapa-apain, biarin aja make change objeknya jangan diapa-apain juga. Nah, yang perlu diinin kita centang change on this-nya. Udah dicentang. Nah, kalian langsung aja jangan di-apply oke dulu. Kalian masuk ke akses, klik tambah. Nah, di sini ada banyak, ya kan, settingan ada SRC address, DST address, DST port, local port, DST host, path, method, action. Di sini kita menggunakan satu menu aja, yaitu DST host.
DSTOS ini buat ngeblokir websitenya. Contohnya di sini saya pakai www.linux.org.id. Nah, kalau udah, nah, aksennya jangan lupa kita deny. Apply, oke, dan kita coba lagi blokir, yaitu www.citraweb.com. Udah di deny juga aksennya, baru apply, oke. Lanjut kita ke web proxy-nya lagi, baru di apply, oke. Nah, lanjut kita balik lagi ke IP firewall, ya kan? Firewall, diklik tambah. Untuk aksennya sekarang tuh beda. Aksennya itu yang bernama redirect. Di redirect ini lanjut to portnya harus diisi. To portnya itu sama dengan yang di web proxy-nya 8080. Kita ditambah lagi redirect portnya 8080. Nah, kalau udah, ini nggak usah dicentang, biarin aja. Kita lanjut ke general. Nah, di general change-nya kita ubah jadi DSTNAT. DSTNAT. Untuk selanjutnya protokolnya kalian klik sekali aja, Nah, yang kalian perlu diisi di sini DST portnya aja, DST portnya 80. Nah, baru yang terakhir itu interface-nya kita isi, jadi karena ya yang kita khususin buat ngeblokir website itu di ether berapa, ya kan? Nah, karena kita blokir websitenya itu di ether 2, berarti interface-nya ether 2. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja di apply, oke. Kalau udah ngebuat seperti ini, kita lanjut ke pengujiannya langsung. Di sini coba saya ke Chrome. Nah, di sini kita cari www.linux.org.id. Nah, di sini udah bisa terblokir websitenya. Nah, tapi untuk cache administratornya nggak berubah karena ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, contohnya misalkan di sini saya mau ganti coba IP web proxy. Di sini misalkan Santi Widya ini hurufnya kecil semua. Ini sebagai contoh aja. Di sini saya refresh. Nah, terkadang ada yang bisa, ada yang enggak. Coba kita yang blokir website yang kedua, itu www.citraweb.com. biasanya ini enggak berhasil, dia masih terdeteksi ataupun masih bisa masuk. Tapi untuk Linux kita masih bisa terblokir. Ini cara belajar pemblokiran websitenya menggunakan web proxy. Jadi segitu aja untuk konfigurasi 2 MikroTik 1 switch, yaitu router A untuk komputer dan memblokir website, sedangkan router B itu khusus buat handphone kita ataupun WLAN aja. Nah, jadi segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.